Om Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kembali lagi bersama saya dalam video aksi nyata modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yaitu bersama saya Niputu Rosma Dewi, CGP Angkatan 10, Kabupaten Gianyar. Sebagai seorang guru penggerak, ada 5 nilai yang harus saya miliki. Yang pertama, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Untuk dapat memiliki nilai guru penggerak ini, maka sebagai seorang guru penggerak, saya harus berperan sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir yaitu menjadi penggerak komunitas praktisi. Jadi itulah nilai dan peran dari seorang guru penggerak, di mana untuk aksi nyatanya yang pertama, itu saya akan menjawab pertanyaan tentang pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri mulai dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Apa saja kegiatannya? Mari kita simak. Nah, setelah saya melakukan inovasi, terutama dalam pembelajaran, dengan mengoptimalkan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Dan tak lupa juga, di akhir pembelajaran, saya akan melaksanakan refleksi untuk mengetahui apa yang kurang dan apa yang sudah didapatkan oleh murid dalam proses pembelajaran. Sehingga untuk pembelajaran berikutnya, saya bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, untuk kegiatan yang saya lakukan, yaitu menghadirkan pembelajaran yang memerdekakan murid dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan tentunya terlibat aktif sebagai subjek pembelajaran. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan pembelajaran yang memerdekakan murid yang sudah saya terapkan. Yaitu siswa itu merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Begitu juga siswa itu saya libatkan secara aktif dalam menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk siswa yang lainnya yang tidak maju ke depan, nanti saya berikan kesempatan untuk memberikan saran atau masukan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekannya di depan. Kegiatan berikutnya yaitu membimbing murid dalam membangun nilai kolaboratif dan mandiri melalui pembelajaran kelompok. Jadi sesuai dengan kurikulum saat ini, bahwasanya kita sebagai seorang pendidik harus mampu membuat siswa itu berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang saya gunakan di sini menggunakan metode diskusi kelompok. Jadi di dalam kelompok mereka akan berkolaborasi menyelesaikan permasalahan yang saya berikan melalui LKPD, kemudian mereka juga secara mandiri harus mampu menangkap konsep apa yang ingin disampaikan melalui bantuan LKPD serta media yang sudah saya siapkan. Nah, secara berkelompok mereka berdiskusi, setelah itu secara mandiri mereka juga harus mampu memahami konsep dari materi yang disampaikan. Kegiatan berikutnya yaitu menggunakan metode dan media pembelajaran inovatif yang menyenangkan, yang disesuaikan dengan kodrat zaman murid. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, dalam proses pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran kelompok, pembelajaran inovatif, diskusi kelompok, di mana dalam proses pembelajaran yang sudah pernah saya terapkan di sini modelnya itu adalah model pembelajaran berbasis masalah. Jadi untuk menyampaikan penerapan atau masalah kontekstual dari materi yang saya berikan, biasanya saya menayangkan dalam bentuk PowerPoint atau bisa juga dalam bentuk video pembelajaran.
Nah, selain itu, untuk membantu siswa SMA memahami materi, terutama matematika, di mana materi matematika di SMA itu sudah abstrak. Jadi untuk membayangkan materinya itu saya gunakan sebuah media yang namanya media GeoGebra. Kebetulan di foto ini saya menggunakan media GeoGebra untuk mengajarkan kedudukan titik terhadap lingkaran. Selanjutnya, kegiatan berikutnya itu saya juga membuat video pembelajaran yang saya upload pada channel YouTube saya sendiri. Nah, video pembelajaran ini bisa dilihat nanti di channel YouTube saya, yaitu Kak Rosmed. Dan untuk kegiatan yang terakhir, yaitu saya melakukan refleksi di akhir pembelajaran, baik secara lisan, menanyakan langsung ke siswa, ataupun saya menggunakan Google Form. Jadi saya menanyakan bagaimana perasaan siswa selama mengikuti proses pembelajaran, apakah proses pembelajarannya menyenangkan atau membuat mereka tegang, apakah materi yang ingin disampaikan sudah mereka dapat serap dengan baik atau masih ada yang kurang, sehingga nanti di pembelajaran berikutnya saya mempunyai referensi untuk perbaikan-perbaikan, baik itu dari segi perangkat, media, ataupun yang lainnya, sehingga nantinya di proses pembelajaran berikutnya itu tercipta pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna lagi dari yang sebelumnya. Kita next ke pernyataan yang kedua. Saya juga melakukan kegiatan pengembangan diri dan pengimbasan. Jadi kegiatan kedua, selain saya melakukan inovasi dalam pembelajaran, saya juga melaksanakan kegiatan pengembangan diri dan pengimbasan atau berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Yaitu kegiatan yang saya lakukan aktif dalam kegiatan MGMP dan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri seperti pelatihan, workshop, webinar, atau yang lainnya. Nah, berikut beberapa dokumentasi yang saya tampilkan. Nah, dokumentasi ini merupakan kolaborasi saya dengan anggota MGMP untuk foto yang menggunakan pakaian adat. Di sini saya berkolaborasi dengan rekan MGMP Matematika dalam kegiatan workshop yang dilakukan oleh salah satu BGP Provinsi Bali. Kemudian foto yang kedua, di sini saya melakukan diskusi dengan rekan-rekan MGMP di awal tahun pembelajaran untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan 1 tahun ke depan. Kemudian ini beberapa kegiatan saya mengikuti workshop, baik itu secara daring maupun luring, dan melakukan praktik baik pengimbasan kepada rekan sejawat saya, di mana saya mengikuti pelatihan pembuatan soal AKM. Jadi ini dia beberapa dokumentasi kegiatan pengembangan diri yang sudah saya lakukan. Nah, bagaimana perasaan saya selama melakukan aksi nyata modul 1.2? Jadi perasaan saya selama melakukan modul aksi nyata modul 1.2 ini, saya merasa termotivasi dan tertantang untuk terus melakukan perubahan-perubahan positif, terutamanya dalam pembelajaran yang saya lakukan. Ide atau gagasan yang timbul dari setelah saya mempelajari modul 1.2 ini, yaitu saya akan melakukan praktik baik dalam pembelajaran yang tentunya akan mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan saling berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk dapat mewujudkan transformasi pendidikan yang lebih baik. Dan untuk pembelajaran yang dapat saya ambil setelah melakukan aksi nyata ini, yaitu dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik, maka saya sebagai guru harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang berpihak pada murid, melakukan inovasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, dan selalu mengisi diri dengan melakukan atau mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti workshop, webinar, ataupun pelatihan-pelatihan yang lainnya.
apa dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan? Jadi dampak positif yang paling saya rasakan yaitu murid itu dalam mengikuti pembelajaran karena sudah diciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka murid itu akan antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, karena menerapkan sistem diskusi dalam pembelajaran, siswa itu juga dapat berkolaborasi. Selain siswa yang dapat berkolaborasi, saya sendiri juga dapat mewujudkan kolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga kompetensi saya meningkat dalam peran sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi itulah dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan setelah melaksanakan aksi nyata pada modul 1.2. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai aksi nyata modul 1.2. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.